Gen Z, generasi yang gak pernah hidup tenang. Setuju gak? Bayangin aja nih, kita lahir di dunia yang lagi berantakan. Mulai dari krisis ekonomi tahun 98. Apa-apa harga naik, banyak yang kehilangan kerja. Dan walaupun mungkin kita pada masa itu belum ngerti apa-apa, tapi efeknya nyampe di kita sampai sekarang. Mungkin juga sebagian dari kita dibesarin dari keluarga yang pernah jatuh habis-habisan. Orang tua di PHK dari kerjaan, bisnis keluarga yang bangkrut, dan lain sebagainya. Ada yang dari kecil udah sering banget dengar kalimat, hemat dulu ya, duit lagi nggak ada. Tunda dulu ya beli ini, tunda dulu ya beli itu. Yang secara nggak langsung itu ngaruh ke psikologi kita seiring bertambahnya umur. Pas kita mulai tumbuh dewasa nih, udah mulai punya mimpi, udah mulai punya cita-cita, udah mulai ngerti dunia, boom, COVID. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Kayaknya semua anak Gen Z yang hidup di zaman sekarang itu punya satu fase hidup yang hilang gara-gara COVID. Ya entah itu baru masuk kuliah yang harusnya kenalan, yang harusnya bonding sama teman-teman kampus, tapi karena karantina jadi harus kelas online. Atau mungkin ada juga yang di-cut dadakan dari kerjaan dan juga putus cinta. Ya karena jarang ketemu kan, karena harus di rumah aja. Kalau aku personally waktu COVID, aku kehilangan kakek. Kakek aku meninggal gara-gara COVID, dan saat itu kebetulan aku juga kerja di luar kota, jadi karena lockdown gak bisa balik. Ya bahkan saat-saat terakhir kakek pun aku gak bisa lihat. Sedih banget. Ya intinya waktu COVID semuanya serba online kan. Mungkin nih awal-awal kalian happy karena libur panjang, asik, bangun siang mulu. Tapi lama-lama ngaku, ngerasain jenuhnya juga kan. Tapi nih gak sampai di situ aja gitu. Abis COVID beres, boom, apa? Semua harga naik. Ini itu semua mahal. Nyari kerja susah. Karena nggak 1-2 perusahaan yang kolaps kan pada saat itu. Aku ingat banget sih struggle-nya nyari kerjaan waktu habis COVID. Serbar CV kesana kesini tapi hasilnya nggak ada. Bahkan waktu itu beberapa aku masih ngirimin CV yang kertas fisik. Kalian tau kan yang pakai formulir riwayat hidup dan harus fotokopi dokumen terus dimasukin ke amplop coklat waktu itu. Wah, itu susah banget sih masa itu. Tapi ya, kita tetap bertahan guys. Kita survive. Kita lewatin semuanya. Tapi bentar nangis dulu. Nah, sekarang apa? Udah beres? Segitu aja derita Gen Z? Enggak. Perang dagang. Ekonomi sekarang lagi nggak jelas. Rupiah makin merosot. PHK lagi di mana-mana. AI pun udah mulai gantiin kerja manusia. Yang otomatis lapangan kerja makin dikit dong. Makanya aku ngerti banget kenapa banyak Gen Z yang ngerasa capek. Kita dituntut buat sukses di dunia yang makin gak jelas, yang makin gak stabil kayak sekarang. Kerja 9 to 5, punya side jobs, content creator, affiliate, ngerti kripto, belajar AI, makan sehat rebus-rebusan, cutting sugar, nge-gym, tenis, pilates, lari 10K, nikah, overstimulated. Jadi kalau ada yang bilang Gen Z mental tempe, berantem yuk. Salah banget ya kalau misalnya kita dicap bermental lemah. Ya, karena bebannya Gen Z tuh gak main-main. Kita itu bukannya malas kerja, kita kerja kok. Bahkan ada yang kerjanya dari pagi sampai malam. Apalagi nih yang kayak aku, OTW kantor itu harus naik Transum, desek-desekan di KRL, dorong-dorongan di TJ, macet, belum lagi kos-kosan mahal, yang mungkin hampir setengah gaji. Pokoknya sehat-sehat buat generasi emas Indonesia. Bayangin aja nih, misal gaji UMR
belum dipotong kebutuhan hidup, makan, belum lagi transport, internet. Kadang mungkin ada juga yang bantu keluarga, apalagi yang hidup di sandwich generation. Sisa uangnya mungkin dikit banget untuk ditabung, ya kan? Sementara di tiap tahun dihajar sama inflasi. Dan sekarang nilai rupiah juga makin hari makin melemah. Sampai akhirnya bengong dikit, mikir, udah kerja keras kayak kuda gak kaya-kaya. Astagfirullahaladzim. Qad ya'lam berbagai quda sampai lupa orang tua. Kenapa gini-gini aja? Ngandelin tabungan? Paling mentok tabungan BPJS TKN ya kan? Bermimpi punya rumah pun gak berani kita. Ya kadang juga mikir, kenapa sih masa depan tuh rasanya jauh banget? Ya, kira-kira bisa diperkirakan lah ya, seberat apa beban yang dipikul seonggok Gen Z kayak kita. Jadi aku rasa wajar banget kita ngerasa tertekan dan overthinking soal masa depan. Kalian gak sendirian kok. Nah, kalau ngomongin soal kerjaan nih, Gen Z nggak loyal karena sering resign dan pindah-pindah company. Sebenarnya ini hal yang perlu diluruskan gitu. Pindah kerjaan itu nggak berarti selalu nggak loyal. Kadang justru itu bisa disebut realistis. Loyal itu bagus, tapi tetap dalam batas wajar. Kalau dirasa gaji nggak cukup buat biaya hidup, yang makin hari makin naik, jenjang karir mentok, lingkungan kerja toksik, bikin stres dan mental keganggu, yang mungkin harus bolak-balik psikolog, ya mungkin wajar kan kita pengen kehidupan yang lebih sehat dan stabil. Ya dengan cara apa? Pindah perusahaan lain. Kadang orang tuh terlalu mengagungkan kata-kata loyalitas gitu. Ya, loyal itu hal yang baik tetap. Ya, tapi harus jangan over gitu, dalam batas wajar. Loyalitas tanpa timbal balik itu pengorbanan yang melelahkan tanpa arti, guys. Kalau misalnya bertahan bertahun-tahun tapi stres, overwork, dan hidupnya malah nggak membaik, ya itu sebenarnya namanya kalian bertahan karena takut mulai lagi. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nyiksa diri sendiri kan. Pindah kerja juga bisa jadi bentuk menghargai diri sendiri. Karena manusia itu punya hak untuk mencari tempat yang lebih cocok, lebih sehat, dan juga lebih menghargai kemampuan kita. Ya, tapi walaupun banyak krisis dan tekanan sana-sini, aku tetap percaya guys, kita sebagai Gen Z itu punya potensi besar. Kita cepat belajar, kita tuh cepat adaptasi juga sama teknologi yang makin hari makin maju. Berani buat coba hal baru, dan lebih open-minded, lebih terbuka soal kesehatan mental, dan juga soal kualitas hidup yang kita jalanin. Jadi buat kita, stop bandingin timeline hidup kita sendiri dengan orang lain. Ya karena setiap orang itu punya waktunya sendiri kok. Dan yang paling penting nih, tetap bertahan walaupun dunia lagi gak baik-baik aja. Dan ya gak semuanya harus kita capai kok di umur 20-an. Oke guys? Semangat buat Gen Z di luar sana. Dan kalau katanya Desta nih, harus bisa. Gak mau tahu, harus bisa. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di episode luar dalam berikutnya. Bye-bye. Ciao.